Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu guru hebat di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, termasuk para Bapak Ibu guru yang sedang belajar, kita hari ini sama-sama juga belajar. Kita akan berbagi tentang bagaimana kita bisa menulis cerita non-fiksi secara mudah atau cara mudah menulis cerita non-fiksi. Kali ini Bapak Ibu sekalian kita bersama YouTube channel Pak Guru Pedia, channel pendidikan, pembelajaran literasi dan budaya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berdasarkan beberapa pengalaman serta pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh kita, maka kali ini kita akan berbagi tentang cara mudah menulis cerita non-fiksi. Nah, secara kebetulan di layar tampak beberapa gambar cover buku cerita-cerita inspiratif berupa cerita nyata atau non-fiksi. Bersama Pak Guru Pedia, kita jelang pembelajaran kita pada hari ini. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan saran dan masukan untuk lebih baik lagi dalam memberikan pengetahuan, kemudian materi yang berkenaan atau tentang pendidikan, literasi, dan budaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak cerita non-fiksi yang ditulis oleh para penulis yang luar biasa. Tetapi bagaimana bagi kita yang baru saja menulis atau akan menulis cerita non-fiksi itu, bagaimana cara memulainya selalu menjadi pertanyaan pertama bagi kita, terutama bagi sahabat yang sama-sama belajar bersama Pak Guru Pedia. Nah, mari kita pahami bagaimana cara mengawali proses kreatifnya. Itu dari mana? Jadi, seperti diketahui bahwa cerita non-fiksi merupakan proses kreatif yang ditulis dengan kreativitas penulisnya. Jangan lupa bahwa cerita non-fiksi berupa cerita nyata, fakta, dan data. Kemudian pahami pula bagaimana langkah-langkahnya, seperti apa yang harus dilakukan dalam menulis cerita non-fiksi. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, juga bagaimana cara menuliskannya. Jadi kalau sudah paham langkahnya, lalu bagaimana menuliskannya. Nah, pada materi kali ini Bapak Ibu sekalian kita akan berbagi tentang pengalaman tentang bagaimana menulis cerita non-fiksi itu. Mengapa menulis cerita merupakan persoalan kreativitas? Karena dalam cerita non-fiksi Bapak Ibu perlu menyiapkan beberapa hal sesuai dengan tahapannya ya. Di tahapan persiapan, Bapak Ibu perlu mengumpulkan informasi. Ingat bahwa cerita non-fiksi merupakan cerita nyata, data, dan fakta. Artinya, informasi yang akan ditulis itu benar-benar informasi nyata, informasi sesuai dengan adanya ya, tidak dibuat imajinasi. Kemudian menentukan arah dan fokus penulisan. Kemudian Bapak Ibu sekalian perlu mengamati objek yang akan ditulis. Misalnya tentang siswa, maka kita perlu detail mengetahui tentang siswa. Misalnya tentang suatu peristiwa, maka objek peristiwa betul-betul kita pahami terlebih dahulu. Itu di tahap persiapan Bapak Ibu sekalian. Kemudian tahap yang kedua dikatakan sebagai tahap inkubasi, di mana kita melepaskan pikiran-pikiran lelah ya. Jadi kita jika lelah sudah capek misalnya, kita lepaskan dahulu pikiran-pikiran yang membebani, sehingga kita akan menuju pada tahap berikutnya yaitu iluminasi, di mana akan berada pada tahap kebahagiaan yang luar biasa. Biasanya pada tahap ini Bapak Ibu sekalian, ide-ide itu muncul secara simultan. Jadi ide itu segar, nah itu ya. Kemudian berikutnya tahap verifikasi. Artinya kita mampu membuktikan
bahwa ide yang kita peroleh dari tahap iluminasi itu mampu menjadi sebuah tulisan yang inspiratif. Nah, bagaimana mengawali proses kreatif? Dari mana memulainya? Ini juga pertanyaan yang sangat mendasar ya. Selain pertanyaan-pertanyaan awal tadi, maka Bapak Ibu akan bertanya, bagaimana saya bisa menulis? Dari mana ide saya diperoleh? Bagaimana mendatangkan ide? Setelah mendapat ide, lalu selanjutnya seperti apa? Bagaimana mewujudkan ide menjadi sebuah cerita? Bagaimana cara mengembangkannya? Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan penting. Nah, sekarang kerjakan Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana menuliskannya? Kita tidak hanya bisa berpikir, tetapi harus bisa melakukan, bisa mengaktualisasikan diri dalam bentuk tulisan. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah punya ide, tetapi kesulitan menulis judul, jadi tulis saja isinya, ya. Tulis saja isinya. Misalnya akan menceritakan tentang perilaku siswanya di kelas. Nah, bagaimana Bapak Ibu akan menulis sebuah cerita anak yang inspiratif, mengandung karakter, nilai-nilai, tetapi tidak ada judul. Tulis saja dulu cerita anak-anak, misalnya anak-anak cara belajarnya dengan membaca, cara belajarnya di perpustakaan mini, kemudian tanpa sepengetahuan kita, atau kita melihat anak-anak sedang berdiskusi di saat istirahat, itu sesuatu yang menarik. Nah, kalau bisa ya ada judul utama, kemudian sub-sub judul itu akan dibuat sebagai kerangka Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu menulis cerita pendek atau cerita yang tidak panjang, cerita anak yang katakanlah 1000 kata 4 halaman misalnya ya, maka Bapak Ibu sebenarnya harus punya kerangka lebih mudah. Mulai dari judul utama, kemudian sub-sub judul akan dibahas apa. Nah, kemudian paragraf pertama itu harus menarik. Misalnya akan menceritakan siswa yang inspiratif. Jadi siswa ini misalnya peduli terhadap temannya, suka menolong, misalnya ya. Maka paragraf pertama usahakan bisa menarik. Kenapa? Karena paragraf pertama itu menentukan. Jika sebuah cerita paragraf pertama saja tidak menarik, maka orang akan bosan untuk membaca yang berikutnya. Kemudian mari kita mulai dengan mudah, munculkan rasa ingin tahu. Jadi yang akan dibahas itu apa? Kemudian jawab. Bagaimana caranya menjawab? Kembangkan cerita dari pengalaman. Jadi kalau kita sebagai guru, maka tidak jauh-jauh kita akan mengembangkan cerita tentang pendidikan dan pembelajaran. Itu lebih mudah. Kenapa? Karena kita mengalami. Itu intinya. Kemudian bumbu-bumbu bacaan. Jadi bahasanya yang kooperatif, yang komunikatif. Jadi bumbu bacaannya itu tidak terlalu imajinatif ya. Jadi tetap bahasanya itu bahasa komunikatif, bahasa ya non fiksi lah seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita lanjut menuliskannya. Menulis dengan kalimat menggurui. Contohnya misalnya siswa yang pintar adalah siswa yang selalu mendapatkan perhatian dari orang tua. Siswa yang pintar adalah siswa yang selalu datang pagi. Nah, ini selama belum ada penelitian bagaimana hubungan siswa pintar dengan datang lebih pagi, itu jangan ada kalimat-kalimat dengan kata adalah, kecuali memang kalimat itu pasti. Misalnya sifat api itu adalah panas, ya, sifat es itu adalah dingin, itu boleh. Tetapi segala sesuatu yang masih ambigu itu kalau bisa jangan dituliskan sehingga tidak menjadi kalimat yang menggurui. Kemudian perlu diingat Bapak Ibu, tahapan menulis itu mulai dari pre-writing. Jadi tahap persiapan tadi, kemudian writing, menulis, reading, dibaca kembali tulisan Bapak Ibu. Barangkali ada yang kurang baru diedit. Ya, ini diediting, self-editing, swasunting. Baru setelah itu dipublishing. Dipublish di web, di blog, menjadi buku, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini Pak Gurupedia ingin menyajikan beberapa topik yang mungkin bisa menjadi pilihan bagi Bapak Ibu. Apa yang hendak diceritakan? Misalnya dari cerita non-fiksi Bapak Ibu menceritakan siswa di sekolah, pengalaman pribadi,
memoir, inspirasi dari orang lain, bidang yang dikuasai, hobi yang ditekuni, sakit yang diderita, selamat dari musibah, kondisi di daerah tertentu. Silahkan dikemas dalam bentuk cerita yang inspiratif. Cerita inspiratif itu memunculkan inspirasi bagi orang lain untuk bisa mengambil hikmah, untuk bisa mencontoh, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ingat bahwa kita punya panca indera. Jadi kekuatan panca indera itu dahsyat. Kita misalnya mengambil topik mau menceritakan tentang murid kita ya. Kita bisa melihat tingkah laku anak. Kita bisa mendengarkan apa yang diucapkan anak. Kita bisa merasakan dengan panca pengecap jika kita sama-sama memberi anak makan. Kita bisa cerita bahwa jajanan itu enak. Kemudian esnya di sekolah, di kantin itu enak. Nah, kita ada komunikasi dengan anak misalnya. Menulis karena meraba artinya kita bisa menentukan bahwa permukaan keramik itu halus, tanah itu kasar misalnya. Nah, atau anak-anak yang mencoret-coret bangku itu terasa kasar, atau papan tulis yang menggunakan misalnya masih menggunakan kapur tulis itu kotor setelah. Nah, itu dapat dideskripsikan menjadi satu kesatuan cerita yang menarik. Jadi kalau Bapak Ibu ingat film Laskar Pelangi ya, di situ ada papan hitam, kapur tulisnya putih. Nah, mereka itu merasakan dapat mengetahui papan itu kasar, halus. Nah, itu dapat menginspirasi menjadi sebuah cerita yang menandakan bahwa cerita itu ada pada kekurangan, ada pada tempo dulu, ada kekurangan kelengkapan sarana dan prasarana itu seperti itu. Menulis karena membawi maksudnya Bapak Ibu bisa merasakan wangi, tidak wangi ketika Bapak Ibu misalnya di sekolah anak-anak nyeletuk misalnya ya, Bapak atau Ibu mau pakai parfum apa, misalnya seperti itu ya. Nah, yang seperti itu kan unik sebenarnya untuk dikemas dalam cerita. Artinya panca indera kita itu yang 5 itu bisa dijadikan sumber ide untuk mendapatkan inspirasi dalam menulis. Kita menulis bisa mengalami karena merasakan dan berimajinasi. Nah, untuk imajinasi nanti bisa ditulis untuk tulisan fiksi gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana bahasa tulisnya? Bapak Ibu jangan bingung. Jadi menyampaikan sebuah cerita itu seperti berbicara lalu ditulis. Jadi omongan itu yang dituliskan. Gaya tulisannya deskripsi, narasi, isi gitu saja. Kemudian memiliki kemampuan, kemahiran dalam mengolah kata. Kemudian cobalah untuk menulis sesuatu dengan cara yang berbeda. Jadi kalau banyak orang menulis secara lurus-lurus misalnya ya, Andi datang ke sekolah setiap hari naik sepeda. Misalnya dibuat cerita yang lebih menyentuh. Misalnya walaupun tidak ada uang saku, Andi tetap berangkat sekolah dengan naik sepeda misalnya. Nah, itu ada sesuatu yang beda, ada nilai karakter di situ ya yang bisa dimunculkan. Kemudian tulislah dengan kaidah bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI atau kamus atau pedoman penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang terbaru gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, objek dalam cerita itu apa? Nah, itu merupakan objek yang nyata, fakta, dan data. Jadi dalam cerita non-fiksi itu tidak boleh mengarang sesuatu cerita yang tidak ada, menghayal, atau melebih-lebihkan dari fakta. Tidak sesuai data misalnya, tidak boleh ya. Jadi menceritakan di non-fiksi ini benar-benar cerita yang bisa menginspirasi, cerita apa adanya, cerita nyata, faktanya benar, itu ya. Termasuk menyangkut nama daerah, nama-nama tempat itu tidak boleh ada manipulasi di situ ya. Ini khusus tulisan cerita non-fiksi. Bapak Ibu bisa mengambil tema-tema yang berhubungan dengan pendidikan, masyarakat, lingkungan keluarga, pengalaman, dan seterusnya. Jadi cerita bisa dalam bentuk deskripsi, mendeskripsikan suatu peristiwa, suatu
aktivitas, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bentuk narasi atau penjelasan dan isi Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya di manakah cerita ini, latar Bapak Ibu ya. Di manakah cerita itu terjadi? Jadi dalam cerita itu jangan mengkaburkan cerita itu sendiri. Ceritanya banyak tapi tidak tahu terjadi di mana. Misalnya cerita tentang siswa di sekolah, menyesuaikan dengan tema cerita. Kalau ceritanya di sekolah, ya latarnya itu sekolah. Bagaimana membuat pembaca penasaran dan semakin tertarik. Maka kalimat-kalimatnya itu harus komunikatif, harus inspiratif. Bapak Ibu punya kreativitas dalam menulis dengan kalimat-kalimat yang bisa membuat orang tertarik. Kemudian buatlah pembaca seperti mengalaminya sendiri. Nah, itu deskripsi yang penting Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada satu gambar objek. Di situ mereka berangkat sekolah lewat jembatan yang rusak. Silakan ceritakan objek ini dalam bentuk tulisan buat latihan. Kemudian ini juga silahkan diceritakan. Ini ada objek di pinggir pantai. Satu sisi pantai, satu sisi itu pegunungan. Ini diambil dari detik.com Bapak Ibu ya. Jalannya cukup mulus, ada naik turun dan lain sebagainya. Nah, ini ada cerita yang mendaki Bapak Ibu, silahkan bisa diceritakan. Nah, ini cerita tentang banjir. Bapak Ibu bisa menceritakan dari objek ini. Jadi objeknya adalah semua. Ini ada menyentuh hati ya. Jembatan rusak, miring, ini diambil juga dari internet Bapak Ibu. Gambar-gambar ini bagaimana mereka berjuang untuk bisa berangkat sekolah. Nah, ini kalau diceritakan secara lugas, secara tepat, maka akan menjadi cerita yang menarik. Nah, ini pedesaan ya, salah satu desa-desa di mana mereka menanam padi dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa memilih untuk menceritakan gambar-gambar itu sebagai latihan. Ini kehidupan di pinggir rel kereta api juga menjadi cerita Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengungkapkannya dalam bentuk cerita. Nah, ini anak-anak SD yang riang gembira berangkat sekolah atau pulang sekolah juga bisa menjadi cerita tersendiri. Kemudian Bapak Ibu bisa menceritakan pengalamannya di pantai dan lain sebagainya. Cerita juga bisa diambil dari ini Bu, ketika misalnya 17 Agustus dia setelah upacara mengibarkan bendera merah putih di persawahan. Nah, ini mengandung cerita tersendiri. Nah, ini juga bisa cerita pengalaman Bapak Ibu bagaimana berkunjung ke Monas dan lain sebagainya. Kemudian kita bicara tentang cerita non-fiksi ya. Strukturnya sederhana ya. Ada judul, ada paragraf pembuka, ada isi cerita, ada akhir cerita. Jadi judulnya itu harus menarik, paragraf pembuka itu ada angle yang menarik, isi ceritanya juga nyambung itu ya, menarik sesuai dengan tema. Di situ ceritanya ada inspirasi dan lain sebagainya. Di akhir cerita jangan lupa bahwa cerita itu mengandung hikmah, nilai dan lain sebagainya. Nah, isi cerita non-fiksi Bapak Ibu diharapkan memuat pesan ya atau hikmah. Misalnya tentang kejujuran, tanggung jawab. Kalau tentang siswa bagaimana menjadi siswa yang rajin, punya karakter, berakhlak mulia, mandiri, kritis dan lain sebagainya. Bisa dimunculkan dalam cerita Bapak Ibu. Kemudian contoh yang bisa dijadikan pelajaran, ini inspirasi. Kemudian hal yang menonjol dalam cerita itu apa, itu juga dimunculkan. Misalnya selain pintar dia punya keterampilan, keahlian apa. Kemudian keterlibatan tokoh utama dalam cerita. Jadi dalam cerita itu yang diceritakan tentang siswa, si A misalnya, maka si A itu aktif di dalam cerita bahwa yang ditokohkan dalam cerita itu menjadi tokoh utama. Dia terlibat dari awal sampai akhir. Misalnya kita punya murid si A ini pintar, selalu membantu temannya, menolong, membantu guru dan lain sebagainya. Sehingga dia punya nilai Bapak Ibu untuk diceritakan. Kemudian jangan lupa bahwa ceritanya adalah cerita nyata ya, bukan fiksi, bukan hayalan dan imajinasi. Nah, Bapak Ibu, setiap orang memiliki cerita hidup.
maka silakan ditulis setiap cerita, setiap episode hidup kita. Tulislah cerita inspiratif bersama siswa kita. Jadi ini pilihan Bapak Ibu semuanya, pemirsa yang ada dimanapun saja berada, bahwa kita punya cerita, kita tulis cerita kita. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa disampaikan oleh channel Pak Gurupedia. Semoga bermanfaat. Selamat menulis, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Pak Gurupedia, like, comment, share, and subscribe. Demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.